Pemirsa, Indonesia Police Watch atau IPW menilai penyelidikan kasus pembunuhan Vina terkesan lamban sehingga meninggalkan jejak masih ada 3 pelaku lain yang belum tertangkap. Sementara keluarga almarhumah Vina pada Kamis sore menemui pengacara Hotman Paris Hutapea seiring kembali mencuatnya kasus pembunuhan itu setelah diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris. Dengan berlinang air mata, Sukaisih yang didampingi suami dan kakak kandung almarhumah Vina mencurahkan kisah kematian putri cantiknya di depan pengacara Hotman Paris Hutapea di Jakarta. Setelah mendengarkan kronologis kejadiannya, Hotman Paris mendesak pihak kepolisian Polda Jawa Barat untuk membuat penyidikan ulang dengan menelusuri jejak digital ketiga pelaku yang masih DPO. Datang ke rumah katanya, jangan dilanjutkan syutingnya gitu ya. Tapi itu tahun lalu ya pada saat syuting, pada saat syuting. Tapi pas setelah filmnya naik, bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitasnya. Yang kedua, harusnya kan kalau memang sudah tahu keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, kan? Nah ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku, itu dikumpulkan semua. Sebelumnya Polda Jawa Barat telah merilis 3 orang yang masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO terkait kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Polisi juga telah meminta keterangan dari 8 pelaku yang sudah mendekam di penjara mengenai identitas 3 orang tersebut. Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Pero. Jadi untuk 3 orang ini. Kemudian upaya pencarian ini, baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah divonis, ya, yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan, itu tidak ada menunjukkan ya identitas asli dari ketiganya. Di sisi lain, Indonesia Police Watch menyoroti lambannya polisi dalam menuntaskan kasus ini hingga meninggalkan jejak masih ada 3 pelaku yang masih buron atau DPO. Kepolisian diprediksi akan mengalami kesulitan mengungkap 3 orang DPO ini, mengingat rentang waktu 8 tahun yang cukup lama. Ini sudah dihukum 8 orang. Kalau pelaku ini menutup informasi atas 3 orang tersebut, atau bahwa 3 orang tersebut tidak bisa diidentifikasi oleh 8 orang ini, mungkin mereka bertemunya di jalan, ya, mereka bertemu dengan nama panggilan, mereka bukan dari kelompok yang dekat gitu, ya emang semakin sulit nih, ya. Ini akan menjadi namanya dark number. Agustus tahun 2016 silam, Vina yang saat itu berusia 16 tahun menjadi korban ruda paksa 11 anggota geng motor di sebuah kebun kosong di Gang Sempit, Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Vina dan sang kekasih Eki dihabisi nyawanya secara keji dan bengis oleh para pelaku. Jasad sejoli itu lantas ditemukan di jembatan layang Kepongpongan, Talun, seolah-olah seperti korban kecelakaan lalu lintas. 8 dari 11 pelaku sudah dijatuhi vonis hakim, namun 3 lainnya masih buron. Makin kesini badan mereka makin gak wajar. gitunya itu tuh. Kasus tewasnya Vina terus membetot perhatian banyak kalangan setelah kisah pilunya diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Tim Liputan melaporkan.